Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila hadir Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa syuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti mutahhirina sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila jamil anbiya wal mursalin urafa usarsin ulama amilin syuhada asyhadin wal awliya sholihin wal malaikatal muqarrabina mufassirina muhaddisina mutasaffina wa khususan mu'alif hadal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ya Hasim ya Wahab ya Bishri ya Khalil ya Asad wa khususan abaina wa ummahatina wa ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian, mari kita mulai dan saya izin posisi sedang tidak di pondok sehingga tidak sempurna dalam gambar dan rekaman ya nanti kalau lagi ditayang ulang. Namun demikian moga-moga tidak mengurangi rasa niat kita untuk taklim pada pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya. Izin mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Jamaah Haji Kolbu rahimakumullah, para handai tolan, Bapak Ibu sekalian, sahabat karib saya, para murid-murid, mari kita melanjutkan ngaji kitab Syihrul Asrar pada pagi hari ini dan memulainya dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan fasal yang ke-17. Al-Faslu Sab'i Asyara fi bayani shomis syariah wa tariqah. Pasal ke-17 yang menerangkan tentang puasa syariat, shomis syariat, wa shomit tariqah, dan puasa secara tariqah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawla bihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saumus syariah ayyum sika anil makulati wal masrubati wa anil wiqa'i fin nahar. Saumus syariah, puasa syariat itu ayyum sika anil makulati, menahan diri dari makulat, makan. Wal masrubat, dan minum. Wal wika'i fin nahar, dan berhubungan badan di siang hari. Itu taklib secara syariat. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi wa amma shaumut thariqah, yang disebut dengan puasa secara thariqah, bahwa yaitu ayyum sika jamil a'nadha'i, yaitu engkau kita semua menahan diri dari seluruh a'dha, seluruh anggota tubuh kita secara lahiriah maupun batiniah. Anil muharram, dari hal yang diharamkan, wal manahi wad damaim, dari yang diharamkan juga. Dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela. Jadi puasa kalau secara syariat cukup tidak makan, berhubungan badan pagi, siang, sore. Malam boleh. Tetapi kalau puasa kita puasa secara syariat, secara tarekat, maka semua yang dilarang, makan, minum, dan perbuatan tercela, semuanya itu kita tahan. Mislil ujub, misalnya ujub, membanggakan diri. Wal bukhli, orang yang bakhil. Wal kibri, dan orang yang takabur. Wa ghairihi dhahiran wa batinan, dan hal-hal yang dilarang baik secara zahir batin, lailan wa naharan, baik itu siang dan malam. Jadi bukan berarti kalau pagi dilarang berbohong, malam boleh berbohong. Tidak. Jadi selamanya kalau kita tarekat dalam hal puasa kita, yang dilarang itu tidak boleh dijalankan. Wa kulluha yubtilu shaumit thariqah. Semua itu jika dilanggar, ya, fa kulluha, semuanya itu yubtilu shaumit thariqah, maka seseorang itu sudah batal secara puasa thariqahnya. Fasaumu syariat, sedangkan puasa syariat muwaqqatun muwaqqatun, waktunya terbatas dari jam sekian sampai jam sekian. Wasaumut thariqah muabbadan, sedangkan puasa secara thariqah adalah sepanjang zaman, sepanjang usia kita, sepanjang waktu, tidak mengenal pembatasan-pembatasan. Fi jami'i umrihi, dalam seluruh rentang usia kita, sampai kapanpun kita diminta untuk puasa secara tarekat. Jadi secara taklif, Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham mana pengertian puasa secara syariat dan mana puasa secara tarekat. Bentar lagi kita kira-kira 14 hari ya lagi kita akan puasa. Nah, wa qala al-mu'allif falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaimin laisa lahum min saumihi illal ju' wal atas. Mengapa banyak orang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan sesuatu illal ju', kecuali lapar, wal atas, dan dahaga.
Ya puasa syariat sah, tapi dia nggak dapatnya hanya atos walju. Karena apa? Hatinya tidak berpuasa. Hatinya tidak dibersihkan. Sehingga meskipun perutnya, mulutnya puasa, tetapi sesungguhnya hatinya tidak puas. Hatinya masih terus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Meskipun puasa. Nah, ini yang diartikan pengertian tentang hadis Rasulullah. Orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Walidzalika, maka dengan demikian banyak juga diungkapkan kam min so'imin muftirun. Banyak orang yang berpuasa sesungguhnya batal puasanya. Karena puasanya hanya fisik, mulut dan hal-hal yang bersifat fisik. Hatinya tidak. Karena itu secara tarekat orang seperti ini sudah batal. Karena hatinya masih tak terkendali dikalahkan oleh nafsunya. Wakam muftirin. Tetapi seseorang itu sesungguhnya sedang tidak puasa. Bukan berarti puasa Ramadan tidak wajib hukumnya. Tetapi dia sebetulnya sesungguhnya sedang tidak puasa. Ya. Tetapi fil haqiqatin so'imun. Tetapi hakikatnya dia puasa. Karena yang puasa hatinya, yang puasa semua adalah anggota badan tubuh kita yang dilarang untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Ayyumsika adha'ahu anil manahi, karena ia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang terlarang, wa iyadza'in nas wal jawarih, dan dia tidak pernah menyakiti orang lain dari anggota tubuh. Mulutnya dijaga, tidak nyelekit kalau bicara dengan orang. Tidak nyakiti orang. Tidak menfitnah orang. Dan tidak melakukan hal-hal yang menjadikan orang lain tersinggung. Ini yang disebut dengan hakikatus sho'imun. Ini hakikatnya orang yang berpuasa secara tarik. Wa kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana yang Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sawmali wa anna ajzi bihi, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Karena apa? Hatinya tercerahkan, hatinya nyambung dengan Allah. Jadi kalau puasa hanya fisik, belum tentu hadis qudsi ini mengena kita. Inna syaumili wa anna azzibihi, itu belum tentu. Karena yang puasa hanya fisik, bukan psikis. Bukan nuranianya. Bukan batinnya, spiritualnya. Tidak. Bukan keagamaan rohani kita, tidak. Keagamaan sehari fisik iya, tapi hatinya tidak. Jadi tidak serta-merta inna somali wa ana azibihi itu terkena untuk semua orang berpuasa. Tidak. Ini hanya orang-orang pilihan yang hatinya selalu menyambung dengan Allah Subhanahu. Jadi memang puasa itu berat. Tidak hanya fisik, tetapi juga melalui rohaninya. Wa qala ta'ala fi hadis qudsi, dan Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi yang lain, yasiru lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua hal yang akan didapatkan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan saat kita berbuka puasa. Oke, itu memang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, begitu dung azan langsung santap, memang senang. Memang itu yang ditunggu. Mulai jam 3 sore sudah lapar kan?
Tetapi yang terpenting wa farhatun inda ru'yati jamali. Tetapi yang terpenting adalah kebahagiaan saat kita melihat Allah dalam keindahanku, kata Allah. Kalau yang farhatan indal iftar bagi orang yang puasa secara fisik. Tapi orang yang puasa secara tarekat karena mendapatkan makna puasa, makna beribadah, maka dia akan ru'yati jamali. Orang ini kita akan mendapatkan kesempatan berjumpa Allah di dalam keindahannya. Jadi bukan serta-merta orang kalau puasa syariat akan ketemu Allah, belum tentu. Kalau tidak puasa secara ruhania. Wa qala ahlu syariat muradu minal iftar akulu inda ghurubis syamsi. Menurut ahli syariat dimaksud dengan berbuka adalah makan pada saat matahari tenggelam. Ya, betul. Dari syariat. Tapi wa min ru'yati wa ru'yatu hilal yaumul id, dan dia memaksudkan ru'yat. Nah, jadi Bapak Ibu kan ru'yat kan? Ya kapan? Hilalnya sudah keluar berapa? Sudah berapa derajat? Misalkan ya, itu diartikan fi yaumil id, ketika Idul Fitri bagi orang syariat. Waku ahli tariqah. Tapi bagi orang yang ahli tariqah, orang yang menjalani hidupnya sudah menuju Allah, al-iftaru inda dukhulil jannah bil akli mimma fiha minan na'im. Tapi bagi orang yang ahli tariqah, iftar itu ketika kita saat masuk surga, mimma fiha, ketika di dalam surga itu semuanya minan na'im, dan ada di dalamnya adalah anugerah yang betul-betul nikmat yang tiada tara, la mislin wala kaifin, dan keindahannya itu tidak bisa dipadankan dan tidak bisa disamakan ketika saat di dunia. Jadi beda pengertiannya, iftarnya orang yang syariat dengan iftarnya orang yang bertarekat itu berbeda. Warzakanallahu wa iyyakum minal tilkal naim, dan Allah ya akan memberikan rezeki, memberikan fadilah dari nikmat-nikmat itu, tilkan ni'ami, kepada kita semua bagi orang yang berpuasa secara tarekat. Wal muradu birrati, sedangkan yang dimaksud dengan ru'yah menurut ahli tarekat, ya ru'yatillah ta'ala. Dia adalah ru'yatnya, melihatnya hamba ini, kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, di dalam hari kiamat dan akhirat, wa fi jannah wa fil jannah nanti. Nah, ini adalah yang dicita-citakan oleh kita seharusnya. Khususnya kalau orang batarekoh kan sudah saya biasa sampaikan kan, wa yadkhulu jannah bi gharisab ma'a Rasulillah sallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Dan di surga ketemu Allah. Itu bagi orang yang bertarekoh. Nah, ketika ru'yatillah ta'ala yaumil qiyamah itu dalam hal apa? Dalam hal binadharis sir muayyanatan. Dengan memandang Allah, sir, rahasia-rahasianya pandangan Allah, sir kita, wa muayyanah, dan dalam keadaan yang nyata. Artinya bisa dirasakan ketemu Allah. Ya, wa razaqanallahu wa iyyakum ru'yatahu bi fadli wa karami. Allah menganugerahkan kepada kita dalam hal semua kesempatan dengan
apa? Bifadlihi, dengan Udah seneng ya. karunia-karunianya, saat Ujungannya kita melihat Allah itu karena kekaromahnya, karena kesucian dari Allah itu sendiri. Karena itu hanya orang yang suci bisa berjumpa pada Allah. Jadi dengan demikian ini bisa untuk kita praktek puasa, tidak hanya di dalam bulan puasa, tapi keseharian kita adalah juga berpuasa dari pengertian tarekat. Baik sekalian, mari kita lanjutkan. Wa amma shaumul hakikah fa wa imsakul fuadi an mahabbati ma siwa illahi ta'ala. Puasa hakikat, puasa tarekat ialah menjaga hati, bahwa imsakul fuad an mahabbati ma siwa ilah, dan kita mencintai hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ketika rasa itu, ketika sauk, ketika zauk itu sudah ada di dalam diri kita, bahwa kemanapun kita berada menuju Allah, dan kita mengartikan wa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kita dimanapun kita berada, maka kita sudah melakukan apa? Shaumut tariqah wal haq. Tidak ada waktu kecuali berzikir. Tidak ada berjalan kecuali ibadah. Dan tidak ada mulut bergerak kecuali berzikir pada Allah. Dan tidak ada satupun lidah dan apa basahnya bibir kita kecuali menyebut nama Allah. Allah di dalam setiap nafas kita. Itu berarti kita sudah puasa secara hakikat dan tarik. Wa imsaku sir, dan pengertian dari menjaga dari sir, ya, apa? An mahabbati musyahati ghairillah, kita tidak mencintai penyaksian kita selain Allah. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kita sudah makomnya makom musyahadah. Di mana-mana Allah, depan kiri, depan kanan, atas bawah, semua Allah. Yang menggerakkan kita itu semua Allah. Allah ada di mana-mana itu artinya itu. Innallaha ma'ana itu artinya itu. Allah selalu bersama kita itu. Karena apa? Kita sedang bersenyawa dalam arti ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu artinya dari imsak secara sir, yaitu tidak lagi kita menyaksikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah bersabda di dalam hadis qudsinya, al insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia, insan itu adalah rahasiaku, wa ana, dan saya ini adalah sirnya manusia. Nah, sir ketemu sir, kalau suci ketemu suci. Rahasia diberikan kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Kalau rahasia dibuka secara umum, itu bukan namanya rahasia. Jadi sirnya Allah itu ada di dalam sirnya manusia. Bagi orang yang manusia suci, manusia yang bersih, yang bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian dari hadis qudsi, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Wa sirru min nurillahi ta'ala. Dan sir itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, cahaya terpantul itu hanya bisa di dalam kaca yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Nurullah akan bisa memantulkan di dalam nurul qalbi kalau hati kita bersih. Senter kita akan memantulkan cahaya kalau kita
tembakkan kepada kaca yang bersih. Kalau kaca nggak bersih, nggak bisa. Apalagi hanya sekedar tembok. Nggak bisa memantulkan cahaya. Jadi, asyiru min nur ta'ala. Sirnya itu dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang yang hatinya jernih. Karena itu orang bertarekoh maknanya adalah yang dilakukan tasfiyatul qalbi. Membeningkan basiroh mata hatinya itu. Wa tazkiyatun nafas dan membersihkan jiwanya dari serangan-serangan nafsu. Maka dengan demikian fala yamilu ila ghairi ta'ala, sehingga tidak mungkin seseorang condong kepada selain Allah Ta'ala. Semua Allah, minallah, ilallah, ma'allah. Ya, dari Allah menuju Allah, fillah di dalam Allah, ma'allah bersama Allah, billah kita bersama Allah. Walisalahu siwa illai ta'ala, maka seseorang yang berpuasa tarekat di dunia ini maupun di akhirat tidak ada yang dicintai, mahbubun wa marhubun, yang diingini, wa matlubun, yang dicari, fit dunya wa fil akhirah, di dunia dan akhirat itu kecuali Allah. Itu arti apa? Itu dari arti la ilaha illa ma'buda illallah. Tidak ada yang aku sembah kecuali la ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada yang aku cintai kecuali Allah. La ilaha illa maksuda illallah. Tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. Maka orang seperti ini adalah sudah menjalani puasa secara hakikat, secara tarekat. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali Allah. Fa'idha wakum'an fi mahabbati ghairillah. Kalau fa'idha waku'an, jika hati yang sir ini terjatuh fihi, di dalam mahabbahnya itu, mencintainya itu, ghairillah, selain Allah, apa? Fasada sabul haqq. Maka rusaklah puasa kita dari segi tarekat, dari segi hakikat. Kita nggak puasa lagi. Karena apa? Kita kalah dengan nafsu. Maka dengan demikian, orang yang sudah menjalani fasik, fajir, banyak maksiat, ahlul maksiat, ini tidak ada sedikit pun cahaya puasa secara tarik. Falahu qadha'i somihi, maka orang seperti ini, ya mungkin kita juga tahu-tahu bicarakan orang secara tidak sengaja, tahu-tahu ghibah, ya. Falahu qadha'i somihi, maka orang ini harus segera mengqadha kembali puasanya itu, liqa'ilah maksudnya ayyarji'u ilallah, untuk kembali Allah Ta'ala, waliqa'ihi, dan kita adalah dalam rangka menemuinya. Bersihkan lagi, istighfar sali, sholat taubat lagi, banyak istighfar untuk membersihkan jiwa kita. Karena namanya taubat itu adalah ra'su kulli ta'atin. Orang yang selalu bertobat, maka itu adalah dasar untuk orang bisa berbuat taat. Kok kita banyak dosa tidak mau tobat, maka ketaatan kita kepada Allah juga akan lemah. Maka dengan demikian itu yang disebutkan at-taubatu ra'su kulli ta'atin. Wa jazaohu hadza shaum liqa'il ta'ala. Pada puasa tarekat ini, jazaknya, pahalanya adalah liqa'i ta'ala fil akhirah, akan ketemu Allah. Orang yang puasa secara tarekat hakikat ini akan berjumpa Allah.
fil akhirah, tapi nanti di akhirat. Di dunianya apa? Dunianya kita mendapatkan pancaran, pantulan nurullah di dalam nurul qalbi kita, di dalam hati kita. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya, as-saumuli wa ana azzabihi, maka puasa itu sungguh bagiku dan akulah yang akan membalasnya sendiri, dan orang tidak tahu balasan Allah itu apa. Orang puasa ya pasti diampuni. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambika. Itu pasti. Tapi yang terpenting selain diampuni dosanya, kita adalah liqaillah. Kita berjumpa Allah. Kita menyaksikan biru'yatillah dengan apa? Dengan ruhaniyah kita. Dan ini menjadikan cita-cita yang termulia saat manusia itu, saat hamba itu berjumpa dengan Allah. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, puasa itu dibagi dalam pengertian syariat dan tarekat. Kalau syariat ada batas waktunya, kalau tarekat tidak. Seluruh kulul waktu so'imun. Setiap waktu kita berpuasa. Dan puasanya syariat adalah hanya menjaga iftarnya saat kita berapa? Waktu beduk maghrib. Kalau iftarnya orang yang apa? Orang yang tarekat itu adalah nanti di duhul jannah. Ketika saat masuk surga itulah iftar kita. Jadi sebelum masuk surga kita puasa terus. Nah, nanti nikmatnya secara sir adalah wajhullah, liqaillah. Kita akan berjumpa dengan Allah dan ini adalah keindahan yang sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita sehingga betul-betul kita ini selalu dalam keadaan puasa secara tarikat dan hakikat. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.